Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Anggoro dengan NIM L01222142. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan cara kontainerisasi sebuah API dari tugas sistem terdistribusi. Jadi sebelumnya itu saya telah membuat API sederhana, di mana API ini akan menyajikan beberapa file HTML dengan beberapa ukuran. Nah, API ini akan saya buat menjadi sebuah Docker image. Jadi langkah pertama itu adalah saya membuat sebuah Docker file. Nah, di sini saya membuat Docker file, kemudian isi dari Docker file itu adalah kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu adalah Docker file ini dibagi menjadi dua stage. Jadi stage yang pertama itu adalah stage untuk build, kemudian stage yang kedua ini adalah stage buat running container. Nah, untuk proses build-nya ini sendiri, yang pertama itu ada from Golang. Jadi saya menggunakan image Golang dengan versi 124.5, kemudian ini Alpine. Kemudian untuk working directory-nya itu adalah /app. Kemudian kita copy untuk dependensi. Kemudian kita download semua dependensi. Kemudian kita copy semua source code-nya. Kemudian kita build aplikasi Golangnya menggunakan GoBuild. Kemudian outputnya itu adalah app di /app ini, di working directory. Kemudian setelah proses build-nya selesai, saya menggunakan image Alpine Linux versi 3.22. Kemudian untuk working directory-nya itu adalah app. Kemudian saya copy dari builder ini, dari builder yang tadi, ke dalam working directory app. Kemudian saya copy ini app-nya ke sini, ke working directory. Kemudian setelah itu jangan lupa di copy juga hasil HTML-nya, satu folder HTML ini. Kemudian jangan lupa untuk diekspos di port 8080 karena API ini jalan di port 8080. Nah, selanjutnya untuk menjalankan API-nya itu menggunakan ini perintah entry point, kemudian nama app-nya. Kebetulan di sini nama app-nya itu adalah app. Jadi entry point-nya itu /app. Nah, kemudian untuk melakukan build sebuah Docker image, saya menggunakan Makefile. Nah, untuk Makefile-nya ini terdapat dua buah komen. Jadi yang pertama itu adalah komen untuk build Docker image, kemudian yang kedua itu adalah komen untuk push Docker image yang sudah di-build tadi ke Docker Hub repository. Nah, mungkin yang pertama itu kita akan membuild sebuah Docker image. Jadi mungkin pastikan dulu ini Docker desktop-nya itu sudah berjalan. Jadi Docker engine-nya itu sudah berjalan. Kemudian kita bisa menggunakan komen dari Makefile, yaitu make docker build. Nah, ini jadi akan dilakukan proses build. Ini akan dilakukan proses build membuat ini ya, Docker image. Oke, mungkin kita tunggu. Oke, nah ini kebetulan sudah berhasil dibangun Docker image-nya. Nah, kemudian untuk mengeceknya itu kita bisa menggunakan Docker image ls. Nah, di sini harusnya itu ada ini ya, Rizal Anggoro Sister Simple API, kemudian tag-nya itu adalah latest. Nah, di sini ada Rizal Anggoro Sister Simple API latest, kemudian ini barusan dibuat 13 detik yang lalu. Nah, kemudian untuk menjalankan image itu, kita bisa menggunakan perintah ini, docker run, kemudian dikasih parameter --rm supaya ketika kontainernya itu selesai dijalankan, maka akan otomatis dihapus.
kemudian kita expose portnya. Kebetulan tadi di sini kita expose portnya itu 8080, mungkin saya expose menjadi 8081, kemudian nama image. Nah, nama image-nya itu adalah ini, Rizal Anggoro. Ini kita copy, di paste. Oke. Nah, ini. Jadi ini sudah berjalan. Ini jalan di lokal, kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa endpoint yang bisa kita akses di port 8080. Kemudian kalau kita lihat di Docker Desktop, nah di sini ada satu kontainer yang running, yaitu ini ya, dia namanya random, kemudian image-nya itu adalah dari image yang barusan kita build, kemudian portnya itu adalah 8081. Nah, mungkin kita bisa tes, buka di browser localhost 8081. Nah, ini 404 karena kita harus akses di salah satu URL. Misal ini 10 KB /10 kilobyte. Nah, oke, jadi sudah berjalan. Oke, selanjutnya mungkin ini, mungkin bagaimana cara kita membagikan image yang sudah kita build untuk dapat digunakan di perangkat lain atau di komputer lain atau digunakan oleh orang lain. Nah, untuk melakukan apa ya? Untuk melakukan itu, kita bisa nge-push image-nya itu ke sebuah repository, ke sebuah hub. Jadi ibaratnya itu sama seperti di GitHub. Kita bisa nge-push image-nya itu ke Docker Hub repository. Nah, jadi di sini kita bisa buat terlebih dahulu repository dengan nama yang persis dengan tag yang kita buat tadi. Nah, di sini contoh username-nya saya itu adalah Rizal Anggoro, kemudian nama repositorinya itu adalah Sister Simple API. Nah, di sini ini kan apa ya? Terakhir di push itu 21 hari yang lalu. Karena kebetulan saya sudah langsung ini ya, langsung nge-push ke Docker Hub untuk tugas sister ini. Nah, mungkin saya contohkan ulang. Nah, di sini untuk nge-push kita bisa menggunakan komen yang kedua ini, yaitu kita menggunakan makefile, yaitu docker push, kemudian komennya itu adalah docker push, nama tagnya, nama repositorinya, nama image-nya, kemudian diikuti dengan nama tag-nya. Ini kebetulan tag-nya adalah latest atau terbaru. Jadi kita bisa langsung menjalankan menggunakan makefile, make docker push. Nah, di sini dia akan ini ya, proses push atau dikirim ke server. Nah, untuk proses push ini dia apa ya? Kalau layernya itu sudah ada, maka akan di skip, tapi kalau layernya itu belum ada, maka layer-layer yang belum ada itulah yang akan di-push. Oke, nah di sini sudah berhasil di-push. Sekarang kita bisa cek di ini ya, di Docker Hub. Mungkin kita refresh. Ini kan sebelumnya itu adalah 21. Nah, ini seharusnya berubah. Oke. Nah, di sini ini berubah jadi ini ya, kurang dari 1 menit. Artinya kita sudah berhasil push image yang barusan kita build di lokal ke Docker Hub. Nah, mungkin selanjutnya itu adalah bagaimana kita cara menggunakan ini ya, image yang ada di Docker Hub itu di server kita atau di perangkat yang lain gitu. Nah, mungkin sebagai contoh saya akan menggunakan server milik saya, home server. Nah, di sini saya itu punya satu buah stack, yaitu nama stacknya itu adalah Sister Simple API. Nah, untuk stacknya ini, saya itu menggunakan ini, Docker Compose. Nah, Docker Compose-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi, ada version, kemudian ada daftar service, sama ada network. Nah, contoh di sini di daftar service itu kebetulan karena ini cuma API, jadi cuma ada satu service yaitu API, kemudian image-nya itu adalah ini ya, sesuai dengan yang ada di Docker Hub tadi. Nah, di sini itu kan ini ya, Rizal Anggoro / Sister Simple API, kemudian tag-nya itu adalah latest. Nah, di sini juga sama, Rizal Anggoro
sister simple API, kemudian tag-nya itu adalah latest. Kemudian untuk restart policy-nya itu adalah always atau akan selalu di restart ketika kontainernya itu mati. Kemudian untuk deploy ini itu saya replikasi sebanyak 2 kali. Kemudian ini dia didistribusikan berdasarkan role-nya. Nah, ketika kita sudah memiliki ini Docker Compose-nya atau Docker Stack-nya, kita bisa langsung mengeksekusi Docker Stack-nya tadi itu di server. Nah, di sini kita bisa pull and redeploy. Nah, di bagian sini ini sedang ini ya. Jadi servernya itu sedang melakukan pull image dari Docker Hub. Nah, ini kita bisa tunggu saja. Oke, agak lama ya. Oke. Bentar. Nah, ini. Jadi di sini bisa dilihat ada daftar service. Nah, di daftar service ini ya, ada image. Image-nya itu persis sama seperti yang sudah kita push di Docker Hub tadi. Jadi ada nama username-nya Rizal Angkoro, kemudian nama repositorinya, kemudian ada tag-nya. Tag-nya itu adalah latest. Nah, jadi karena ini sudah di-push ke ini ya, ke server dan sudah saya setup untuk Cloudflare-nya. Jadi kita bisa langsung akses. Itu kalau nggak salah sister simple. Nah, ini ya. .my.id. Nah, ini sama seperti yang ada di lokal tadi. Halaman utamanya itu adalah 404. Kemudian kita bisa akses di 10 KB. Nah, ini akan tampil. Atau mungkin yang agak gede 1 MB. Nah, ini. Oke, mungkin sekian tentang kontainerisasi sebuah API yang saya bangun menggunakan Golang, kemudian dilakukan build menjadi Docker image, kemudian menjalankan Docker image tersebut baik di lokal maupun di server. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.